Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Ini adalah video lanjutan tentang menganalisa pasar menggunakan teknikal BBMA. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang fungsi dan peranan Bollinger Band ya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari moving average ya. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman agar sama-sama membangun channel ini dan sama-sama kita terbantu. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Oke, saya akan tunjukkan di sini full indikator menggunakan BBMA. Nah, di sini adalah bentuk fullnya. Dan teman-teman pemula yang baru melihat dan mau mempelajari teknik ini pasti akan kebingungan dengan banyaknya indikator. Jadi, cara terbaik dalam mempelajarinya adalah memisahkan antara satu persatu. Di video sebelumnya saya sudah memisahkan yaitu tentang Bollinger Band. Dan di video ini saya akan melanjutkan dengan moving average ya. Yang kuning, merah, magenta, dan putih ini adalah moving average. Kita semua akan membahas dan membedah satu persatu fungsi dan manfaat dari indikator ini. Oke. Di sini saya akan memasukkan moving average. Untuk lebih memudahkan dan lebih jelas, saya akan menghapus dulu Bollinger Band sebagaimana kita telah membahas di video sebelumnya. Oke, di sini juga saya akan merubah warna candlestick agar ketika memasukkan moving average lebih kelihatan ya. Di sini saya coba rubah warna candle bear-nya atau candle sell-nya menjadi warna putih. Saya coba rubah dan clear. Kemudian di sini saya memasukkan indikator moving average 5 ya. Ini MA metodenya linear weighted ya. Kemudian apply kepada height dan warnanya warna merah ya. Di sini saya coba memasukkannya. Nah, fungsi daripada MA5 ini adalah untuk mendeteksi ekstrim. Yang pertama itu satu untuk mendeteksi ekstrim. Sebagaimana ekstrim adalah sinyal daripada BBMA. Dan nanti akan kita bahas sinyal dan setup ketika semuanya sudah komplit ya. Di sini saya akan menampilkan fungsi dan ciri-cirinya saja. Yang kedua, MA ini adalah untuk mendeteksi tren ya. Tren sebagaimana seperti yang kita lihat ketika candle di bawah MA5 maka ini adalah downtrend. Ya, di sini kelihatan jelas ketika candle di bawah MA5 maka adalah downtrend. Oke, begitu juga kebalikannya ketika MA5 berada di tengah-tengah candle itu menandakan uptrend. Nah, di sini ada dua MA yang harus kita pasang yang berfungsi untuk downtrend dan uptrend. Jika MA5 high berfungsi untuk downtrend, maka MA5 low adalah untuk uptrend. Di sini saya akan masukkan moving average. Di sini saya rubah ke low, ya. Kemudian saya rubah warna menjadi magenta. Kemudian saya apply. Nah, di sini ada dua kondisi yang perlu diperhatikan. Ketika downtrend ya, semua candle berada di bawah MA5 high. MA5 yang warna merah ini adalah MA5 high ya. Saya buat di sini. Oke, di sini saya akan menuliskan ya. Di sini merah sama dengan MA5 high. Oke, merah adalah MA5 high. Kemudian magenta ya, di sini saya rubah. Magenta MA5 low. Ini saya rubah untuk memudahkan kepahaman teman-teman ya. Tadi yang warna merah adalah MA5 high, magenta MA5 low ya. Di sini saya hapus. Nah, yang perlu diperhatikan ketika downtrend, pertama semua candle berada di bawah MA5 high.
MA5 yang warna merah ya, ketika downtrend. Dan ketika downtrend, yang warna magenta MA5 low ini bergerak di tengah-tengah candle. Ya, ketika downtrend, warna magenta bergerak-gerak di tengah candle. Dan semua candle berada di bawah MA5 high. Ini ciri-ciri downtrend. Ya, ketika uptrend kebalikannya. Sini saya akan mencari apa? Ketika uptrend, semua candle berada di atas magenta dan MA5 high berada di tengah-tengah candle. Ya, di sini clear ya. Ketika downtrend, semua candle berada di bawah MA5 high yang warna merah dan magenta berada di tengah-tengah candle. Ketika uptrend, semua candle berada di atas warna magenta MA5 low dan untuk MA5 high bermain-main di tengah candle. Nah, ini adalah ciri-ciri dan fungsi keduanya. Dan di sini kelihatan ya, ketika uptrend semua candlestick berada di atas MA5 low. Magenta ini MA5 low dan yang warna merah berada di tengah-tengah candle. Ketika downtrend, semua candle berada di bawah MA5 high dan MA5 low berada di tengah-tengah candle. Ciri-ciri dan fungsi kepada MA5 low dan MA5 high ya. Di sini saya akan menambahkan ya, saya gabungkan dengan Bollinger Band. Oke, agar lebih kelihatan. Nah, ketika ada Bollinger Band di sini lebih kelihatan lagi bahwasanya ketika mau berubah arah dari uptrend ke downtrend akan ada candle yang cross atau close melepasi mid BB dan kedua MA5 high dan MA5 low. Ya, ini adalah perubahan pertama. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan candle momentum. Nah, ini candle momentum yang close melepasi low BB. Ya, ini candle arah. Ini close melepasi mid BB. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa mid BB adalah pemisah antara uptrend dan downtrend. Dan ketika semua ingin berubah menjadi downtrend, pertama sekali yang akan muncul adalah candlestick yang close melepasi mid BB dan MA5 serta MA5 high. MA5 low dan MA5 high. Kemudian dilanjutkan dengan indikator close juga cross daripada mid BB. Ya. Ketika ada ini sudah menandakan ciri-ciri perubahan tren. Oke. Di sini mungkin lebih agak sedikit kelihatan jelas ya ketimbang dimasukkan yang full seperti ini ya. Nah, nanti akan sampai di titik ini. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa lihat dulu peranan dan fungsi daripada MA5 dan MA5 high dan MA5 low. Teman-teman agar lebih mudah dalam mempelajarinya, hapus satu-satu dulu. Misalnya mau lihat ciri-ciri downtrend nih dengan MA. Yang lihat kelihatan semua berada di bawah MA5 high warna merah ya. Ketika downtrend ya. Di sini saya buat untuk MA5 high untuk downtrend. Oke. Kemudian untuk yang magenta ini untuk uptrend. Oke, untuk magenta untuk uptrend, untuk merah untuk downtrend ya. Di sini teman-teman bisa mencari-cari dan melihat ke belakang ya, ke market-market yang sudah terjadi. Untuk MA5 yang warna merah atau MA5 high fokus kepada downtrend. Kalau teman-teman masukkan MA5 merah berarti untuk melihat downtrend. Lihat kepada downtrend saja seperti ini ya. Semua candle berada di bawah MA5 high. Teman-teman lihat semua candle berada di bawah MA5 high. Semua candle berada di bawah MA5 high. Ya. Jika teman-teman sudah melihat fungsi daripada MA5 high, teman-teman ganti menjadi
ME5 low ya. ME5 low, teman-teman lebih mudah melihatnya, hapus yang warna merah. Kemudian cari bagian uptrend seperti ini ya. Semua candle berada di atas ME5 low ketika uptrend. Fokus cari uptrend seperti ini ya. Semua candle berada di atas ME5 low ketika uptrend. Oke. Inilah peranan dan fungsi daripada moving average 5 high dan 5 low. Nanti akan ada ME5 high dan ME5 low ini yang tipenya 10 ya. Itu untuk lebih mengukuhkan re-entry-nya. Di sini kita belum membahas entry karena belum kita masukkan semuanya komplit. Di sini kita akan mempelajari peranan dan ciri-cirinya agar ketika digabungkan seperti ini kita sudah tidak pening teman-teman ya. Jadi sengaja saya buatkan terpisah supaya teman-teman mudah dalam melihat. Biasakan melihat ya, latih mata untuk melihat supaya lebih mudah dalam memahami. Ketika teman-teman sudah melihat ME5 high, ME5 low, teman-teman boleh menggabungkan sekaligus, yaitu high merah. Nah teman-teman silakan fokus cari ketika downtrend semua berada di bawah ME5 high dan ME5 low berada di tengah-tengah candle. Ketika uptrend semua candle berada di atas ME5 low dan ME5 high berada di tengah candle. Teman-teman cukup melihat dengan cara seperti ini agar dipahami fungsinya. Oke, cukup sekian tentang ciri-ciri dan fungsi dari ME5 high dan 5 low dalam penggunaan BBMA Okmah Ali. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Ditunggu video-video selanjutnya sampai tuntas. Selamat belajar dan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.